Yang pertama. Dan yang kedua, agar kita termasuk orang yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu setiap manusia berpotensi untuk bikin sombong, berpotensi takabur dengan apa yang dia miliki. Biasanya yang bikin kita sombong, ketika kita punya harta, sombong. Harta bikin sombong. Namun siapa orangnya yang mampu merubah potensi-potensi sombong ini menuju timbangan Allah Jalla Jalaluhu? Dialah orang yang bahagia dunia dan akhirat. Harta yang kita punya, yang kebanyakan orang dipergunakan untuk sombong. Tapi bagi orang yang sadar, potensi sombong ini kita arahkan menuju timbangan. Kita sedekahkan, kita berbagi dengan yang lain. Maka inilah orang yang akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi yang bikin kita sombong, berpotensi membikin kita sombong? Jabatan. Ini manusiawi. Ketika ada manusia yang mempunyai jabatan tinggi, kemudian dengan jabatannya dia sombong, dengan tepuk dada, bangga, inilah aku, inilah jabatanku. Manusiawi dia sombong. Namun siapa yang mampu merubah jabatan yang membikin dia sombong, dia arahkan menuju timbangan Allah. Artinya jabatannya dia gunakan untuk kepentingan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu RT misalnya, ketika dia mampu punya keputusan tingkat RT, bikin keputusan yang membikin timbangan dia berat, pahala dia ada. Dalam tingkat provinsi pun begitu, dalam tatanan negara pun sekalipun, misalnya presiden, bikin jabatan yang dia punya yang semestinya dia manfaatkan untuk sombong. Mari kita arahkan menuju timbangan. Artinya kebijakan dia berpihak pada aturan-aturan Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, dalam diri manusia, zahirnya dan tidak terlepas dari diri kita, yaitu punya waktu kosong. Ar-rahatu ila sirat. Setiap manusia pasti punya waktu kosong. Namun siapa yang mampu merubah waktu kosongnya itu menuju titian Allah Jalla Jalaluhu nanti di akhirat, maka itulah orang yang bahagia. Kalau kita tanya ibu-ibu, kita tanya para ibu rumah tangga, ketika sedang nanti suaminya bekerja, apa yang dia lakukan? Bengong, atau mungkin nonton apa yang tidak patut ditonton. Tapi kalau kita mampu memanfaatkan dan tahu ilmunya, di waktu kosong ini, ketika suaminya sedang bekerja mencari rizki, di waktu duha, dia manfaatkan untuk sholat duha. Mendoakan sang suami, mudah-mudahan rizki yang didapatkan oleh suami halal dan mampu membahagiakan anak keturunan. Ini artinya mampu memanfaatkan waktu kosong menuju titian. Para karyawan pun begitu. Ketika waktu istirahat kosong, daripada ngobrol sana sini, ngerumpi tidak karuan, orang yang cerdas dan ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka celah-celah waktu itu, ketika waktu duha, manfaatkan untuk salat duha. Yang lain biar dia membuang waktu dengan percuma, tapi mari kita rubah waktu kosong ini dengan titian, menuju titian nanti di akhirat kelak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang tidak terlepas, yang keempat dari kebiasaan manusia, yaitu syahwat, keinginan. Setiap manusia pasti punya keinginan. Namun siapa yang mampu merubah asyahwatu ila ta'ah, namun keinginannya ini dia rubah, syahwatnya ini dia rubah, arahkan menuju ketaatan kepada Allah. Membuka perusahaan misalnya syahwat, perusahaannya pengen maju, itulah keinginan manusiawi.
Namun ketika dia mengemas dengan ketaatan, keinginannya pun dia arahkan menuju ketaatan, dia bikin aturan, saya bikin usaha. Namun siapa yang masuk di sini harus halal, harus baik, dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit kita temui orang yang pengen mempunyai keinginan yang luar biasa, tapi tidak memperhatikan mana itu halal maupun haram. Kita punya usaha, kita punya syahwat, memang tabiat manusia. Namun barang siapa yang mampu merubah syahwatnya ini mengarahkan menuju ketaatan, maka itulah orang yang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Ada salah satu contoh dalam kehidupan yang real. Dia berambisi untuk meluaskan, berambisi untuk mengembangkan usaha rumah makannya. Tapi dia bikin peraturan. Siapa yang masuk jadi karyawan di tempat ini, kata si bos tadi yang punya rumah makan, maka syaratnya mutlak. Setiap sholat harus sholat dan tidak boleh ditinggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka ketentuannya dia harus keluar dari perusahaan ini. Yang kedua, dia bikin peraturan. Siapa yang beraninya memanipulasi data. Kita terbiasa di Indonesia yang namanya bukti itu di atas kertas. Namun berapa banyak kwitansi itu bisa dirubah tidak sesuai dengan dengan barang yang kita beli. Di rumah makan tersebut dibikin aturan, barang siapa yang berani bikin nota bon palsu yang tidak sesuai dengan apa yang dibeli, maka dia keluar dari perusahaan itu. Ternyata Allah membuktikan perusahaan rumah makan itu hampir di seluruh Indonesia berkembang. Kenapa? Mampu dia merubah syahwat keinginannya dengan cara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita praktekkan kadangkala baru melangkah sudah takut duluan. Misalnya kita buka restoran. Ketika kita buka restoran, kemudian karyawan kita ada yang berjilbab, sudah takut duluan. Jangan-jangan kalau karyawan kita berjilbab, tidak ada yang datang. Kenapa? Keyakinannya tidak ada. Ada restoran, kalau waktunya azan, silahkan sholat karyawannya, dia sudah takut duluan. Jangan-jangan waktu azan banyak pengunjung. Hal-hal yang separoh-separoh ini berarti dia tidak yakin dengan Allah. Ketika kita yakin dengan Allah, yuk kita rubah, kita set, namanya kita set syahwat kita, keinginan kita, kita iringi dengan ketaatan. Maka demi Allah, Allah akan bersama kita dan kita akan ditakdirkan orang yang mampu meraih kesuksesan baik di dunia dan di akhirat, sesuai yang doa yang kita selalu panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari jamaah pemirsa TV RI di seluruh Indonesia, ketika kita menginginkan kebahagiaan, naluri-naluri yang ada pada diri kita, yuk kita arahkan menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu.